Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pagi ini saya ada di Pengadilan Negeri Semarang. Saya mau menyaksikan sidang gugatan yang diajukan oleh Ibu Linawati yang dia membeli tanah di perumahan Malibu Residence dan sudah 1 tahun lebih sertifikat belum keluar. Setelah ditelusuri ternyata tanah yang dipakai untuk klaster Malibu Residence itu belum dilunasi oleh pemilik perumahan atau pengembangnya, yaitu MAK, inisialnya MAK ya. Itu pengembang dari Malibu Residence. Hari ini adalah sidang setelah 2 kali MAK dipanggil sebagai tergugat dan tidak hadir. Ini adalah kali ketiga dia dipanggil. Kalau tidak hadir, nanti hakim yang akan menentukan bagaimana kelanjutan keputusan ini. Nanti kita lihat ya, sidang belum dimulai. Ini masih menunggu panggilan dari hakim. Sidang akhirnya ditunda karena hakim yang menangani gugatan perdata ini ternyata dipindah tugaskan ke kota lain, sedangkan paniteranya juga sedang cuti, yang itu baru diketahui sekitar pukul 12. Jadi setelah menunggu dari pagi, akhirnya ketahuan bahwa sidang harus ditunda karena panitera tidak ada, hakimnya juga tidak ada. Nah ini tapi ada yang menyenangkan, yaitu bahwa Dinas Tata Ruang Kota Semarang itu setelah dilapori oleh Bu Linawati, tapi awalnya tidak ditangani. Setelah Bu Linawati melapor ke Ombudsman, itu Dinas Tata Ruang langsung bergerak cepat dan menempeli peringatan di rumah yang dibangun di atas tanah Bu Lina. Tulisannya adalah rumah ini dalam pengawasan. Jadi nanti Dinas Tata Ruang akan memantau terus. Setiap seminggu sekali, kata salah satu staf Dinas Tata Ruang, itu akan dipantau. Jika terjadi kegiatan pekerjaan akan dihentikan dan ditindak lebih tegas. Ini wawancara kita dengan Bu Lina. Setahun. Itu tahun berapa, Bu? Mulai dari tahun 2021 sampai 2022. Itu Ibu beli di tanah itu gimana waktu dulu? Lokasinya? Lokasinya di Jalan Manara, di samping SD Sang Timur. Enggak, itu dulu gimana? Waktu perjanjian belinya itu gimana waktu dulu? Perjanjian beli dijanjikan bahwa AJB 3 bulan setelah pelunasan. Namun ternyata setelah 3 bulan itu mereka minta mundur. Minta apa, Bu? Mundur. Punya mundur karena alasannya karena COVID, alasannya karena notarisnya meninggal. Terus? Memang benar itu notarisnya meninggal, tapi ternyata sertifikat itu belum dipecah karena developer belum melunasi pembayaran untuk tanah tersebut. Berarti ini Bu belum dapat sertifikat atau AJB maupun sertifikat ya, Bu? Belum. Dan marketingnya sudah resign dan tidak mau ngurusi lagi. Bu, itu tanah Ibu dibangun apa? Siapa itu? Tanah saya dibangun oleh tetangga saya. Boleh disebutkan namanya? Atau inisial aja, Bu? Inisial D A B. Yang mengaku punya 5 properti yang dia beli dari developer itu. Dia merasa sebagai korban, tapi dia adalah orang yang paling santai dari antara semuanya. Dia tidak punya bukti pembelian berupa slip transfer bank, hanya punya kwitansi. Yang saya sendiri kalau misalnya kwitansi kepepet juga bisa bikin sendiri ya. Saya punya bukti-bukti yang lengkap. Ibu beli berapa rumah situ? Tanah di situ berapa beli? Harganya 211.200.000. Terus langkah yang sekarang Ibu tempuh apa ini? Yang sudah ditempuh? Yang sudah ditempuh untuk menghentikan bangunan di tanah kafling yang saya beli, saya melaporkan ke Distaru
memproses laporan saya karena ada info bahwa warga yang menjarah tanah saya tersebut mengutus seorang polisi untuk mendatangi kepala dinas, namun sekarang juga tidak diakui mungkin karena takut. Setelah saya lapor ke ombudsman, maka laporan saya ditindaklanjuti dengan baik saat itu juga. Saya lapor ke Satpol PP dan Satpol PP menunggu untuk segel rekom rokok dari Justar. Oh iya udah disegel ya? Diberi tulisan kuning bahwa Ada. tanah belum. Kenapa? Di dalam pengawasan ya? Iya, dalam pengawasan. Bu, namanya Bu Lina siapa Bu? Nama Lengkap? nama saya Linawati. Linawati.